Jadi kalau ada cerita bahwa Kohler itu tertembak dengan sniper Aceh, ini snipernya seperti ini. Seperti ini ya, seperti senjata ini. sniper ya. Jadi kita tes kokang ya. Kokang ya. Senapan istinggar ya, senapan Aceh yang fungsinya sama seperti sniper. Iya. Gimana pemakaiannya? Jadi pemakaiannya ini kalau kita lihat di bagian pelatuk di sini, bucu, ini bisa kita tarik untuk ditarik di sini. Nah, di sini ada bagian yang berfungsi sebagai satu tali, kemudian ada bubuk musiu dan pemantik api. Nah, kalau kemudian ini sudah dibakar dan api yang di bagian tali ini sudah mendekati pemantik api, maka kemudian ditembakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Siralun. Kami ada di Gedung Musapat Urung PD di Kota Sigli ini. Di sini diadakan kegiatan pameran kebudayaan. Pameran kebudayaan dalam rangkaian Musyraya Akbar. Musyraya Akbar. Ini saya dengan Tengku Maskur selaku Direktur Pedir Museum dan Wakil Ketua Mapesa. Nah, Direktur Pedir Museum dan Wakil Ketua Mapesa. Artinya kalau Pedir Museum pasti banyak koleksi. Ya, banyak koleksi. Nah, apa-apa aja koleksinya? Koleksi Pedir Museum saat ini berjumlah 6.500. Itu terdiri dari 10 klasifikasi koleksi. 6.500. 10 klasifikasi koleksi. Jadi ada koleksi manuskrip, naskah-naskah kuno. Kemudian ada koleksi numismatik, itu mata uang. Kemudian ada koleksi etnografi, itu paling banyak. Etnografi ini banyak pecahannya. Ada koleksi etnografi berupa kain, kemudian senjata, kemudian peralatan rumah tangga, peralatan dapur, peralatan adat istiadat, dan sebagainya. Kemudian juga ada koleksi dekorasi arsitektur. Nah, ini kayu-kayu yang bekas dari bangunan masjid, menasah, zawiyah, ataupun rumah-rumah Aceh. Berarti bukan cuma naskah kuno ya? Bukan cuma naskah, jadi semua yang berkaitan dengan ada senjata ya? Ya, ada ini senjata, belakang kita ini apa nih? Ini ragam senjata. Senjata tradisional ya? Ya, ini. Kalau misalnya tanya nih ya, karena dibilang Sultan Iskandar Muda, baju zirahnya? Nah, ini yang belum kita dapat. Belum, tapi pasti ada ya? Harus ada. Karena beliau Panglima Perang. Iya, Panglima Perang, kemudian juga jangan-jangan udah dibawa ke Belanda kan? Nah, ini juga belum tahu, karena belum ada publikasi dari Belanda apakah memang ada baju-baju zirah Aceh, tapi baju zirah Aceh yang dikoleksi di Belanda itu ada. Ada. Misalnya belum tahu apa ada punya Iskandar Mudanya. Itu kita belum tahu. Tapi punya pejuang-pejuang Aceh itu ada beberapa yang dikoleksi di Brombek Museum. Nah, sedangkan itu belum yang bisa bawa pulang ya? Belum bisa bawa pulang. Yang Pedir Museum ini yang bawa pulang. Ini apa? Coba dijelaskan. Di sini berarti ada tombak-tombak yang pertama. Kemudian yang paling tua yang mana? Paling tua dan paling unik sebenarnya. Paling unik. Ini. Ini dia seperti trisula ya, 3 ini. Ini kasus pertama yang mungkin kita temukan di Aceh, terutama di PD. Tidak ada dalam koleksi Belanda. Seperti ini. Adapun yang seperti ini pernah ditemukan, ini Belanda ini juga macam punya. keris ya? Ya, seperti keris. Jadi ini disebut sebagai tombak OKU. Oh, tombak OKU, bukan keris ya? Bukan keris. Kemudian tombak Bakngom ya, bilahnya seperti Bakngom. Ya. Itu jenis tombak. Nah, ini ini tongkat. Ini tongkat apa tuh? Ini tongkat yang punya masyarakat Aceh lah yang ini. Tapi nggak tahu ya. Ya, tapi yang paling penting di sini adalah yang seperti senapan ini. Senapan. Nah, ada 2 jenis senapan yang sangat ikonik di sini adalah yang pertama istinggar. Ini jenis sniper ini. Ini sniper ya? Sniper. Nah, ini yang panjang sekali. Jadi 1 meter 65 cm. 1 meter 60 cm. Ini? Kalau ini meriam, lela, rentaka. Tapi segitu meriamnya apa kena tuh? Nah, ini yang kecil. Ini yang bisa dibawa gampang dibawa-bawa. Berarti kalau sekarang itu macam apa namanya RPG ya? Ya. Yang bawa senjata itu ya. Seperti bazoka. Bazoka. Dan sniper ini yang sangat langka sekali. Jadi kalau sniper ini ada dalam deskripsi Raffles dalam buku dia, kemudian juga ada deskripsi dalam buku History of Sumatra karya William Marsden. Lihat seperti ini nih, karena saking panjangnya nggak muat ini. Ini masih aktif, jadi kalau kita tarik seperti di sini, ini kita tarik. Di sini kan ini batu untuk pemantik api. Ada musiu, kemudian dibakar, baru kemudian
apa namanya? Ikan picu ya. Begini. Masih bisa digunakan. Kalau Kemudian ini ya, ini disebut sebagai kemurah. Kemurah ini jadi ada senapan-senapan yang dipakai di Aceh dulu. Itu orang-orang Aceh suka memesan, membeli dari Inggris, terutama di Penang di Singapura, kemudian dibawa pulang ke sini sebagai salah satu persenjataan. Kemudian ada yang memang bahan bakunya yang dibeli, kemudian dirakit di Aceh. Jadi kemurah ini dalam bahasa manuskrip, dalam bahasa naskah kuno itu disebut sebagai pemuras. Di Aceh disebut kemurah. Kemurah ini maksudnya adalah budi raya babah. Nah, kemudian di sini menarik sekali. Ini diikat dengan rotan, ya, dengan awi, ya. Rotan. Bukan besi. Bukan besi. Bukan dia besi. pakai rotan, Yang besinya ini. Ini Itu moncong besi. ini besi. Kemudian ini Kenapa kayu. harus raya babah dia? Ini kita belum masuk ke dalam kajian persenjataan ya. Militer ini urusan lain lagi. Ini militer. Biasanya kan kecil dia, makin ke ujung makin kecil ya. Ada kaliber lagi seperti ini ya. Contohnya ya kalau dari makin kecil ini Betul. malah makin besar. Ya. Bahkan ada kalau satu, ini, ya ini juga fungsi seperti pasoka lah. bukan mainan dia Bukan kan? bukan mainan. Emang senjata Ya, ya. bahkan kita waktu dapatkan itu, ini di sini masih ada bekas pembakaran. Ini teropong. Ini theodolite, salah satu peralatan dipakai oleh Belanda untuk membuat peta Peta tanah. peta tanah. Ini paling penting, ini perisai. Perisai. Jadi perisai tembaga, perisai awi, dan perisai kaya. Itu 3 perisai Aceh yang sangat terkenal bagi Belanda. Tapi yang bisa masih ada ini ya. Kalau awi masih. Awi kita belum punya. Yang kaya. Yang kaya ini. Itu kaya ya. Kayu nih ya. Kayu. Perisai Jadi kayu. tetap hiasannya seperti itu, semua ada bintang ini ya. Ini dia ini. Nah, ini yang dipegang ini apa nih? Ya, kalau kita lihat di sini ada 2. Ini senapan biasa. Nah, ini juga kemurah ini. Budaya raya babah juga. Kemerah. Ya. Jadi kalau deskripsi Belanda orang-orang Aceh itu yang tidak ada dalam pakaian mereka itu adalah rencong, kemudian sikin panjang. Ya, sikin panjang. Ini. Kemudian perisai ini, perisai Aceh kecil-kecil. Kenapa kecil-kecil perisai? Harusnya biasa besar kan? Ada satu deskripsi itu dalam Belanda bahwa ada mereka menjumpai orang-orang Aceh itu kadang-kala memakai 2 perisai, satu di tangan, kemudian satu di bahu. Jadi ada satu kasus itu yang Belanda ceritakan bahwa tangan orang Aceh ini terputus kena pedang, jadi dia tetap melawan dengan perisai yang ada di bahu. 2 perisai. 2 perisai. Ini kenapa? Apa beda kira-kira ini? Yang pakai dia nggak ada senjata misalnya. Ya. Kalau dia ini kita lihat di sini senjatanya rencong dengan perisai. Sedangkan yang ini senjata dia senampang, kemudian sikin panjang. Kemudian yang sebelah sini beliau menggunakan pedang onjok. Dan ada keris di sini. Keris ya. Tapi dia pegang juga ini apa nih? Ini sarung pedang. Sarung pedangnya ya. Yang terakhir beliau memegang kemurah budi raya babah dengan sebilah sikin panjang ataupun yang tumpang jengki. Ya kalau ini punya Aceh semua atau bukan? Ya, ini yang semuanya punya Aceh. Jadi seperti keris misalnya, apakah Aceh punya keris? Aceh punya keris. Jadi keris Aceh itu dapat kita bedakan dari bentuk hulu gagangnya, kemudian bentuk bilah dan sarung. Dan kalau kita misalnya search Tropenmuseum, Ruralculturen.nl itu Belanda, keris-keris yang paling sering dijumpai di seluruh Aceh ini yang paling banyak itu PD ya. Ini pertama yang seperti ini yang menggunakan bahannya tanduk, kepala hulunya tanduk. Ini keris bari. Ini bari. Bari ini maksudnya keris yang bilahnya lurus panjang. Lurus panjang. Keris bahari. Kalau disebut keris tetap dia bilahnya dia berkelok-kelok dia kan. Ya. Kemudian hulunya ada yang memakai gading. Keris hula gading. Ya. Ini juga gading. Gading gajah ya. Ya, gading gajah. Ragam bari dan keris Aceh. Ya. Ini rencong. Ini rencong, ya. Ini rencong pucuk, siwah. Kemudian ada satu sikin. Nah, ini juga menarik sekali. Kalau kita memeriksa dokumen-dokumen Aceh yang ada di Denmark, Copenhagen Museum Denmark, itu ada 40-an surat. Nah, ada 12 surat itu menyebutkan bahwa Sultan Aceh itu
dan penguasa-penguasa kota di Aceh itu sering mereka menghadiahkan sebilah sikin berhulu swasta. Ya, ini ya. Nah, ini sikin panjang, tapi dia agak pendek maksudnya. Kepalanya gagangnya itu swasta. Ini yang sering dihadiahkan ke orang-orang yang berdagang ke Aceh sebagai hadiah. Kalau pedagang misalnya dia banyak belinya banyak. Nah, Ini rencong mau pucuk dia. ya. Nah, ini di sini coba kita lihat, ini banyak sekali ya. Ini koleksi punya Pak Maskur semua ya? Ya, betul. Ini yang berdiri museum koleksi sejak tahun 2014. Ini, Nah, ini ada hijab bohru, ada salah satu kain yang memang aksesoris laki-laki di bahu. Jadi ada peralatan seperti cumboy, kemudian kerandam, buah kunci. Ada di situ untuk kapur, untuk cengkeh, yang seperangkat untuk makan sirih. Ini ada buah dirham, cincin-cincin, subang Matauro, ada ajimat. ajemat. Ini ajimat untuk anak-anak jangan menangis. Oh, jangan menangis. Tapi Bukan terbuat dari emas. dari emas. Ya, Anak-anak nggak menangis pakai ajemat. ya. Jadi padahal di dalamnya itu ada satu kertas yang ditulis ayat-ayat yang memang yang diyakini bisa menyembuhkan anak-anak supaya tengah malam jangan menangis. Ini karah, Ya, cerupa, peluk bakung, kotak tembakau. Ada hiasan plurko, peluk bakung, ada hiasan emas di atas, bahkan ada yang perak bersepuh emas. Karah, Karah ini wadah sirih, daun oranum, oranum. Ada juga yang memfungsikan itu sebagai kotak mahar. Nah, ini yang khas sekali PD ya, Garut terutama, daerah yang paling banyak menghasilkan siluet ham. Nah, celana perempuan yang terbuat dari sutra yang ditenun, kemudian diberikan sulaman benang emas. Seperti ini. Ya. Ini, Nah, ini kopiah Syam pendek yang biasanya dipakai oleh para ulama, tengku-tengku, tokoh-tokoh agama. Sedangkan yang satu lagi ini kopiah tengkup atau kopiah mengketup, juga disebut sebagai kopiah Garut. Jadi kalau kita temukan itu ada catatan di manuskrip itu kopiah tengkup memang nama yang paling sering muncul yang dipakai oleh para pemegang kekuasaan dari tingkat kampung Gresik sampai dengan sultan. ini. Nah, ini kain sutra Aceh, terutama sutra dari PD ya. PD sangat terkenal dari abad ke-15 itu dengan sutra yang kualitas sangat baik sekali. Oh, ini banyak sekali, ini nggak habis kita lihat, biar nanti kan dilihat sendiri, nanti di sana kita akan lihat apa namanya juga. Ya, ini benda-benda etnografi. Nanti di sebelah sana ada koleksi matawang, matawang emas, matawang perak, matawang timah, alat-alat cetak matawang yang berkaitan dengan numismatik. Ada manuskrip karya-karya ulama Aceh, terutama dari PD. Kemudian itu ada satu, itu penjaga naskah dia, bapak dia. Ya, itu Cik Midi. Oh, Cik Midi ya. Cik Midi, salah satu kolektor naskah Aceh. Orang PD ya. Ya. Oke. Ini salah satu koleksi adalah koin kuno. Koin kuno ya. Koin kuno ya, betul lah. Atau disebut juga koleksi numismatika. Numismatika itu artinya dia memang kajian mata uang, mulai dari pemalsuan, percetakan, bahan baku mata uang logamnya apa, kertas ataupun sampai dengan peredaran. Kita lihat satu-satu. Oke. Ya, boleh dari situ. Di sini kita lihat ada beberapa benda. Pertama ada timbangan emas dan timbangan tahil dan bongkal. Iya. Nah, rujukan yang paling awal yang berbicara tentang mata uang Aceh itu dalam naskah abad 17 karya ulama Aceh Syekh Nuruddin Araniri, judulnya Siratal Mustaqim dalam bab zakat. Itu diceritakan dengan detail penggunaan mata uang emas di Aceh, yaitu dirham. Bagaimana takaran dirham Aceh itu. Sedangkan kan kalau kita lihat di dunia Islam ini mata uang emas disebut dengan dinar, mata uang dirham disebut perak. Tapi di Aceh mata uang emas itu disebut sebagai dirham, bukan dinar. Nah, jadi dirham Aceh itu dijelaskan oleh Syekh Nuruddin Araniri dalam Siratal Mustaqim. Dia terbuat dari emas dan beratnya 5 biji saga, anduk saga. Itu 5 anduk saga, 1 dirham Aceh beratnya. Nah, di sini ada timbangan bongkal, timbangan tahil. Jadi ada orang bilang, misalnya orang Aceh bilang, si bungkai. Si bungkai itu 16 mayam.
Dan kalau kita mau tahu di mana referensi satu bungkai itu 16 mayam, itu ada dalam naskah Siratal Mustaqim. Itu naskah bukan? Bukan, ini apa? Ini Belanda punya. Ini ensiklopedi. Naskahnya ada di tempat lain. Kemudian juga ada timbangan ya, di sini juga sangat menarik. Itu timbangan itu? Ya, timbangan ini dibuat apa kotaknya dari tanduk kerbau dan diukir dengan sangat halus. Di lungkai kerbau diukir. Kemudian ini alat cetak mata wang. Alat cetak mana dirham. alat cetak dia? Nah, ini yang panjang ini. Oh, yang Alat kecil. Ya, yang kecil. Alat cetak untuk koin dengan satu sisi yang berinskripsi As-Sultan Al-Adil. Kemudian ini dompetnya apa balumnya ya. Balum. Depan ini karena mata wang emas Aceh itu kecil-kecil sekali. Nah, ini fisiknya. Ya, ini fisik. Ya, jadi kalau kita lihat dalam sejarah kita dari Semura Pasai, Aceh Darussalam itu 600 tahun lebih kita menggunakan mata wang yang terbuat dari emas yang disebut sebagai dirham. Jadi di Pasai itu ada dirham atas nama Sultan Ahmad Shah, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, kemudian Muhammad Malik Az-Zahir, Zainal Abidin Malik Az-Zahir. Begitu juga sampai dengan masa Aceh Darussalam. Ada dirham Iskandar Muda misalnya. Kemudian dirham Sultanah ya. Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin, Nurul Alam Nakiyatuddin, Zinatuddin, Kamal Ansyah dan sebagainya. Selain mata wang emas, ada mata wang yang terbuat dari perak. Nah, Aceh ini sebenarnya tidak mencetak mata wang dari perak karena mata wang perak yang digunakan di Aceh itu mata wang perak asing. Ya, ya. Nah, orang Aceh menyebutnya dengan ringgit Aceh. Ini ringgit. Nah, ringgit Aceh. Tapi kalau kita lihat ini benar bukan uang Aceh, tapi difungsikan secara legal dan diedarkan di Aceh sebagai satuan mata wang yang berlaku. Jadi padahal kalau kita lihat di sini nama mata wang ini itu dolar Spanyol atau reales. Reales. Nah, ini Spanyol punya. Di Aceh disebut ringgit Aceh atau juga disebut ringgit Cap Patung atau juga disebut sebagai ringgit meriam. Nah, meriam yang dimaksud pilar ini sebenarnya, padahal bukan meriam. Bukan meriam. Pilar. Tapi ringgit meriam. Iya, ringgit meriam. Ringgit karena, Cap Patung? Patung ini ada gambar ada Coralus, patung, ya. ya Coralus, Ferdinand dan sebagainya. Nah, menariknya di sini ini uang yang terbuat dari perak, akan tapi nilainya lebih mahal, lebih banyak dibandingkan dengan yang terbuat dari emas. Jadi kalau lebih kita mahal. ya, jadi satu dirham satu ringgit Aceh ini atau dolar Spanyol atau juga real Maghribi itu 4 koin emas. 4 koin emas. Nah, ini 4 koin emas ini sama setara dengan 1 real. 1 ringgit. Ini tahun pemakaiannya sama. Ya, Semasa, tahunnya, satu masa dia. Ya, ada yang semasa, ada yang tidak. Jadi yang paling lama sekali tahun koin Spanyol ini, dolar Spanyol yang masuk ke Aceh itu yang ditemukan itu tahun 1632. 1632. Pada masa Sultan Iskandar Muda. Jadi setelah itu, Kalau yang ini tahun berapa? nah kalau ini kita lihat di sini tahun 1784. 1784. Ya, di sini Carolus ketiga. Ya. Itu Cap Patung berarti. Ya, Cap Patung. Ringgit Cap Patung. Atau juga ringgit meriam, meriam yang masuk ini, pilar ini. Oh, ya. Dan catatan tentang mata wang ini itu banyak sekali dalam naskah-naskah kuno. Kalau ini beda enggak? Ini sama juga. Sama ya. juga, Cuma beda-beda tahun paling ya. Beda tahun. Kemudian ada mata wang timah. Mata wang timah yang disebut sebagai keh. Keh. Jadi keh ini yang paling kecil nilai nilainya, nilai tukarnya. Jadi satu dirham Aceh ini ada yang 100 keh, bahkan sampai 1.600 keh. Pertanyaannya, satu keh ini bisa beli apa? Ya, satu keh beli apa? Beli apa? Kita dapat dalam satu naskah 5 keh ini bisa kita dapatkan 2 ayam. 2 ayam. 5 keh. 5 keh. Keping kali 5 ini 2 ekor ayam. 2 ayam. Satu ini berapa keh? Dirham ini bisa 100 keh, bahkan karena keh ini dalam periode yang sangat lama ini ada yang dengan kualitas yang bagus, ada yang tidak. Ketika kualitasnya tidak bagus, nilainya bisa sampai 1.600 keh. Iya. Dia kan Standarnya itu 100-200. itu kurs ya. kursnya kayak kurs apa dolar. Dia tergantung kuat atau enggak nih ya. Ya, betul. Ya. Berarti bisa katakan kalau ini bisa dapat 100 ayam atau 500 ayam. Ya, 200 ayam. 200 ayam ya. Kalau ini Nah, ini lebih mahal lagi. Karena satu keping ini untuk 4 koin dirham.
Pada saat iya mungkin udah dianggap Ya, Miyajino rekin kita dolar lihat lah. secara bahannya, pertama ini perak, terbuat dari perak, beratnya 26-27 Karena gram. besar dia. Adapun koin emas kita, makanya koin emas ini tidak disebut sebagai dinar. Dinar Islami itu yang seperti yang dipakai dari masa Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmaniyah, beratnya 3,45, 1 mm lebih. Sedangkan dirham Aceh, walaupun emas, beratnya cuma 0,6. Nah, makanya dia tipis, ini lebih tebal ya. Tebal dan ini lebih bernilai dibandingkan ini. Betul. Ya, ini. Nah, ini Nah, ini. yang paling penting dan ini dipamerkan pertama sekali sejak masa penemuannya. Jadi koin-koin Romawi ini yang mungkin paling menjadi masterpiece ya dalam pameran kebudayaan yang kita selenggarakan ini. Koin-koin Romawi ini ditemukan pada tahun 2016 di Kabupaten Pidi itu di 2 titik. Jadi di tepi sebelah kiri dan kanan Kuala Bengalang. Jadi pertama di Pasirawa, Kecamatan Kota Sigi, kemudian di Pulau Tekok, Kecamatan Bate. Nah, dua-dua lokasi ini ternyata banyak penemuan koin-koin Romawi yang serupa seperti ini. Bahkan kalau dolar Spanyol ini juga sering sekali ditemukan dan masyarakat sering membawa itu ke toko emas untuk dijual. Kalau ini kan sering ditemukan ini. Ya, Ada ditemukan di Pasirawa atau Pulau Tukok. betul. Nah, lainnya kemana? Ini cuma 3 aja yang ada. Ya, jadi ini kita temukan dalam dua ekspedisi. Pertama di bulan Maret 2016 itu 1 koin. Ini yang pertama. Ini kita temukan pertama di Pasirawa. Ini koin Romawi dari abad ke-12. Dari mana tahunya? Nah, kita ada katalognya. Di koin Romawi itu sudah dikatalogkan semua. Kita bisa tahu koin seperti ini dari masa Kaisar apa. Jadi kita waktu itu memeriksa 7 jilid katalog koin Romawi itu dari sebelum Masehi sampai setelah Masehi. Sampai dengan masa penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Karena kan pusat pemerintahan Bizantin ini Romawi Timur di Konstantinopel. Jadi kalau misalnya kan kita temukan, pasti kita akan kayak buang ini ya. Betul. Nggak tahu kita buang karena nggak nampak macam uang. Itu mana sampai bisa dapat ini? Jadi waktu itu saya datang survei, jadi memang kita sering survei ke lapangan, wawancara dengan masyarakat. Ada masyarakat yang bilang sama kami ada koin kuno. Nah, jadi kami minta untuk diperlihatkan karena ketika kita lihat ini agak aneh nih, belum pernah ditemukan bentuk seperti ini. Saya juga waktu itu tidak membayangkan bahwa ini koin Romawi. Nah, akhirnya waktu itu saya hanya foto dokumentasi saja. Waktu itu satu masyarakat ini semua mendapatkan 1 koin. Jadi saya tanya apakah sering ditemukan? Dulu banyak, jadi udah dibuang-buang lagi. Makanya kan dianggap nggak Karena bernilai. apalagi bahannya perunggu. Iya, Kalau emas perak mungkin langsung dijual ke toko emas. Iya. Tapi karena bahannya perunggu, akhirnya masyarakat yang menemukan itu juga tidak dipedulikan. Sehingga kemudian saya minta agar koin ini kita beli, kita simpan di Pedir Museum. Ini tahun Ini masa Kaisar Ishak Komnenos, jadi tahun 1148. 1100 ya. Ya, jadi Utsmaniyah itu belum ada. Belum ada. Masih Konstantinopel, Masih Konstantinopel, Bizantium, Bizantium, Romawi Timur. Romawi Timur. Nah, setelah kita temukan ini pada Maret 2016, kemudian awal April itu saya datang lagi ke Pasirawa. Nah, bertemu dengan masyarakat setempat, ternyata diinformasikan bahwa di Pulau Tukok juga pernah dapat koin-koin seperti ini. Nah, akhirnya saya langsung di hari itu dengan motor itu kita langsung ke Pulau Tukok. Kita cari Pulau Tukok di Bate ya. Bati yang desa apa? Pulau Tukok. Desa Pulau Tukok kan? Desa Pulau Tukok. Jadi kemudian kita datang untuk mendokumentasikan dan ketemu dengan pemiliknya. Nah, beliau menyimpan 2 keping. Nah, ini 2 keping ini yang berasal dari Pulau Tukok. 1 dari Pasirawa, 2 dari Pulau Tukok berarti ya. Jadi ketika kita menemukan ini 2016, kita langsung mencari referensi. Kita periksa semua katalog mata uang waktu itu. Saya periksa termasuk yang Yunani, yang Romawi Barat kita periksa juga di Roma, Italia dengan Romawi Timur sekalian. Jadi ternyata itu diketahui dari masa Ishak Komnenos 1148. Dan kita juga mencari informasi tentang bagaimana koin ini bisa sampai ke sini. Nah, di tahun yang sama di 2016 itu penemuan koin Romawi itu ada di 3 lokasi.
di luar Eropa. Pertama di bekas benteng Okinawa di Jepang. Itu koin Romawi dari abad kedua, lebih tua lagi. Itu ditemukan di Jepang, dan kesimpulan dari penemuan itu koin itu dibawa oleh orang-orang Coromandel, orang India. Kemudian juga ditemukan di Filipina. Bahkan yang ditemukan di Filipina dalam jumlah yang banyak dalam tempayan India Selatan. Dan hasil kajian juga mengatakan bahwa koin itu dibawa oleh orang Coromandel, orang Tamil dari India ke Filipina. Nah, apakah kemudian koin Romawi yang ada di Aceh ini, terutama di PD ini, dibawa juga oleh orang-orang Tamil? Nah, itu pertanyaannya. Tapi ketika kita kemudian melihat secara antropologi, secara masyarakat setempat di Pasirawa, Lodoko, ini orang-orang Kling, keturunan-keturunan orang India yang menetap di situ. Bisa saja koin ini dibawa oleh orang-orang dari India Selatan, Tamil, dan orang Coromandel. Untuk berdagang ya, mereka berdagang di sini ya. Tapi sampainya koin ini ke sini ini menjadi suatu informasi sejarah yang sangat penting bagi Aceh, bagi PD. Kalau kita lihat dari sejarah kita, PD ini diabadikan dalam awal abad ke-16, akhir abad ke-15. Itu ada seorang pelancong, pembuat peta dari Italia, Ludvico di Fartema, datang ke PD. Dia mendeskripsikan di laut kita di PD ini 18 sampai 20 kapal itu memuat barang-barang dari PD dikirim ke Cina. Dan di sepanjang jalan itu, di sepanjang jalan di Pedir, di PD itu ditemukan 500 money changer. Tempat penukaran mata uang. 500 money changer di PD. 500 money changer. Sekarang satu pun tidak ada money changer di Kota Sigli. nah ada money changer. Ada kan? Oh, Bukan ini money changer, money changer. Enggak ada money changer. Mana Aceh aja cuma 8 money changer. Dulu di PD PD 500 money changer di satu jalan. satu jalan. Sekitar akhir abad ke-15, 1480-an sampai 1500 awal. Itu orang Italia yang datang ke sini mendeskripsikan seperti itu. Ya, jadi di dalam catatan dia ya. Dan ketika kita menemukan mata uang seperti ini kan jadi salah satu bukti mata uang asing yang ditemukan. Ditukar di money changer. Jadi mata uang Romawi sampai sini ditukar dengan mata uang selempat. Ditukar dengan ini. Tukar dengan dengan ke dan sebagainya. Iya. Jadi PD ini sangat kaya sekali dengan penemuan mata uang, termasuk pernah ditemukan juga di Pasirawa itu koin-koin dari masa pemerintah Muhammad Al-Fatih. Itu ada yang terbuat dari perak, dan juga koin Sultan Selim bin Sulaiman. Selim II, yang di Banda Aceh itu ada gedung Selim II. Yang menandai ada hubungan antara Aceh dengan Turki Utsmani. Koinnya juga selain ditemukan di Banda Aceh yang berbahan emas, pernah ditemukan yang berbahan perak di PD. Ini membuktikan Bandar PD lebih duluan ada daripada Bandar Aceh. Salah satu indikasinya. Salah satu naskah di antara yang dipamerkan ini banyak sekali naskah. Jadi ini nggak dipamerkan nih. Jadi kalau kita lihat dalam ruangan display pameran kebudayaan ini, ada banyak naskah ini semuanya yang memang menyebutkan selesai penulisannya itu di PD. Bahkan ada cerita pada abad ke-19 itu ada dualisme kepemimpinan. Di satu di Aceh, satu di PD sultannya, dua raja. Nah, manuskrip ini menyebutkan bahwa cerita tentang Sultan Jauhar Alam itu sedang berada di PD. Jadi tamat doa al-mubarak pada hari Kamis pada waktu asar. Pada 10 Syawal tahun Hijriahnya itu 1219. Jadi di sini disebutkan fil Madinatil Musyarafah, di kota yang mulia, al-musamma yang dinamai dengan Tiro. Dan di sini disebutkan pada zaman Sultan Ilal Fidir, Sultan ke PD. Berarti Sultan dari Aceh ke Sultan dari Aceh datang ke PD. Selesailah naskah ini ditulis. Kalau tahun Masehinya berapa? Kalau 1219 ini sekitar awal 1800. Masa pemerintahan Sultan Jauhar Alam Syah. Jauhar Alam Syah. Yang ada kaitannya dengan Sultan PD itu dua lagi banyaknya. Tuh kita lihat dua naskah yang berkaitan dengan Sultan datang ke sini dan menetap di sini. Yang tadi ya, seperti yang tadi ya. Ya, berkaitan. Ini naskah bukan lukisan ya? Bukan. Nah, ini kolofon naskah bagian penutup dari naskah. Jadi kita lihat yang pertama yang mungkin berkaitan dengan tahun yang sama karena naskah ini tidak menyebutkan tahunnya.
Naskah Bidayatul Mubtadi bi Fadlillahil Muhdi. Ini karya dari Bapak Daud Arumi yang makamnya di Kampung Mulia Penayung ya. Di sini disebutkan tamat kitab Yaumil Khams ya, pada hari Kamis, bulan Syawal, pada zaman Alaiddin Jauhar Alamsyah Zilullah Sultan Yamshi fi Bilad Al-Fidir, Sultan berjalan ke Pidi ya. Jadi ini juga mungkin Sultan Jauhar Alam yang dimaksud. Kemudian dualisme kepemimpinan. Di sini kita lihat dalam naskah Duratul Nadirah Tanbih Liduratul Fakirah. Di sini disebutkan intaha pada malam Sabtu pada bulan Rabiul Akhir pada makam Syekhuna wa Maulana Abdul Samad Fatani negeri Lambu di Banda Aceh. Pada zaman dua raja, yaitu suatu di negeri Aceh di Banda Aceh maksudnya, dan suatu di negeri Pidir di Pidi. Dualisme. Jadi waktu itu memang dalam sejarah Aceh itu disebutkan Sultan Saiful Alam Syah mengkudeta Jauhar Alam. Jadi Pidi ini itu mungkin juga ada kaitan dengan Pedir Darul Amni, negeri yang aman dan tentram, karena dua-dua sultan ini dalam dualisme itu ingin menduduki Aceh, dua-duanya ada kekuatan di Pidi ya. Dilindungi dua-duanya. Oh gitu ya. Jadi mereka dua-duanya sebenarnya dari sana, sultan di sana ya. Mereka berlindung kan. Ya, berlindung. Jadi Jauhar Alam Syah punya kekuatan di Pidi. Ya. Saiful Alam Syah yang mengkudeta pun ada kekuatan di Pidi ya. Jadi dualisme terjadi sana, bukan orang Pidi. Ya, bukan orang Pidi. Oke, Pak Maskur, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.